Keluarga SBY dan Jokowi. Siapa yang latah politik? Penulis, Mukhlas Prima Wardani. Latah adalah sebuah fenomena yang sering ditemukan pada masyarakat di Indonesia. Jika orang latah dikejutkan, maka secara spontan akan mengeluarkan serentetan kata-kata atau kata-kata yang diucapkan orang lain. Sebenarnya dalam ilmu psikoanalisis atau psikoanalisa penyebabnya bisa bermacam-macam. Karena menurut Sigmund Freud, seorang pakar psikologi analisis, membagi dasar sebuah perilaku menjadi 3 perilaku. Perilaku sadar, perilaku prasadar, serta perilaku tidak sadar. Latah sendiri bisa masuk kategori sesuatu yang tidak disadari. Meskipun saya pribadi lebih percaya bahwa latah masuk kategori sesuatu yang disadari. Terletak bukan pada ilmu psikologi, tetapi terletak pada orangnya yang tidak mau tetap dalam keadaan tidak sadar. Jadi si orang ini memang memilih untuk tidak mengakui bahwa dia melakukannya dalam keadaan sadar. Membahas ilmu psikologi tidak puas kalau belum membahas sosok Abraham Maslow. Dia dikenal sebagai salah satu bapak. Teori paling terkenal dari Abraham Maslow adalah adanya hierarki dalam kebutuhan manusia. Dan Abraham Maslow sendiri membagi hierarki kebutuhan manusia menjadi 5, yaitu kebutuhan akan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan memiliki dan kasih, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Di dalam diri setiap manusia kebutuhan mendasar itu pasti ada. Tidak mungkin satu manusia cuma butuh 3 dan satu manusia lainnya hanya butuh 1 atau bahkan tidak butuh sama sekali. Yang jadi ditemukan terletak pada kadar kebutuhannya, bukan terletak pada kuantitas kebutuhannya. Misalkan, katakanlah sedari kecil saya selalu dibully. Ketika dewasa atau bahkan tua seperti sekarang, kebutuhan saya akan rasa aman jauh lebih penting dari kebutuhan saya akan penghargaan. Saya membutuhkan penghargaan hanya sebatas dari beberapa orang. Tetapi saya tidak begitu menggebu-gebu ingin mencari banyak orang. Tetapi saya sangat butuh bahwa saya aman dari semua orang, kurang lebih begitu analoginya. Teori di atas bisa kita pakai sebagai bahan ajaran ke dalam diri kita sendiri, sebagai bahan evaluasi dan koreksi untuk meningkatkan pembelajaran ke depannya. Tetapi juga bisa kita gunakan sebagai pertimbangan dasar untuk menguji penilaian orang lain. Kita bahas sesuatu yang paling mutakhir. Kaesang Pangarep contohnya. Beberapa hari terakhir media sosial heboh dengan berita-berita tentang Kaesang Pangarep yang putus dengannya Felicia Tisu. Yang membuat heboh adalah serangan bombardir yang dilakukan oleh pihak keluarga Felicia. Terlepas itu benar atau tidak, saya hanya menyatakan bahwa mereka menyerang secara bombardir, tidak lebih. Yang membuat heboh lagi adalah Kaesang diisukan menjalin hubungan dengan karyawannya sendiri yang juga karyawan dari Felicia juga. Yang membuat saya terkejut adalah tingkat kedewasaan keluarga Pak Jokowi dalam emosi. Mereka melakukannya secara sadar dan sangat cantik untuk tidak melakukan serangan yang sama seperti yang dilakukan keluarga Felicia. Entah karena mereka keluarga presiden yang terlalu mementingkan citra. Saya tidak tahu. Yang pasti dari sudut pandang pengetahuan, keluarga Jokowi ini begitu matang dalam alam bawah sadarnya. Mereka menyadari betul jika mereka terpancing untuk emosional, maka justru itu berpengaruh terhadap 5 kebutuhan dasar mereka. Mereka menyadari betul bahwa menyerang balik mereka justru bisa jadi menjadi tidak aman. Salah satu kebutuhan dasar Abraham Maslow. Tengok saja mulai dari Bobi, Gibran, Kahiyang, bahkan Ibu Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi sekalipun semuanya tenang dan kalem soal masalah ini. Dalam wawancara, Gibran sendiri yang ditanyai soal hubungan Kaesang dengan Felicia justru meminta wartawan menanyakan langsung kepada Kaesang. Jujur saya kagum. Sebuah kedewasaan yang matang dalam menyadari dirinya untuk tetap dalam keadaan tidak sadar. Bandingkan dengan keluarga SBY, masih terekam jelaskan bagi kita bagaimana Anissa Pohan dengan buasnya menyerang pelaku KLB Sumatera Utara. Memang dia adalah istri ketua umum partai. Tetapi di mata masyarakat hal itu bukan sesuatu yang sangat etis. Dalam istilah psikologi, Anissa Pohan adalah wanita yang belum mampu menyadari alam bawah sadarnya.
Dia belum 100% dalam keadaan sadar untuk menghitung dampak dari perilaku yang dia lakukan. Si mantu satunya juga begitu. Sesaat beberapa bulan setelah kematian sang Memo, dia kedapatan memposting tentang kerinduan terhadap Memo yang masuk sedikit alay, bagi saya yang seorang muslim. Tidak berhenti di situ. Beberapa waktu yang lalu saat pandemi awal-awal menyerang negara ini, dia kedapatan perang komentar dengan warganet perihal tes COVID yang diselenggarakan di rumahnya. Saya tidak menilai tindakan itu benar atau salah. Yang pasti berdebat kusir dengan seorang warganet yang menilai politikus atau keluarga politikus yang sudah berada pada tingkat kematangan. Menurut saya pribadi, mereka masih terlalu berambisi besar dengan kebutuhan rasa aman dan kasih sayang. Kebutuhan akan penghargaan serta kebutuhan akan aktualisasi diri. Sehingga jika diusik taring mereka langsung keluar. Dalam istilah politik, keluarga mereka masih latah politik. Terima kasih. Untuk update berita lainnya silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa untuk berikan like dan komentar. Serta bagikan di sosial media Anda. Sampai jumpa.